Halo guys, akhirnya ketemu sama Ahsan MV. Akhirnya baru pertama kali juga bikin konten seperti ini dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi kesempatan kali ini aku mau cerita tentang si CB yang biasanya aku pakai. CB ini aku pakai sudah lebih dari 2,5 tahun. Sekarang kilometernya udah 61.000 lebih. Dan dia selama ini yang nemenin kerja, touring, San Mori, kopdar dan lain-lain. Kalau selama gue pakai sih ini oke banget. Artinya ini mendukung semua aktivitas yang gue jalanin dari mulai kerja, tadi touring, San Mori, kopdar dan lain-lain. Irit banget. Terus durable, artinya dia kuat untuk segala medan, termasuk medan yang harusnya sih off track ya gitu. 61.000 ini udah kemana aja? Tentunya pertama kali dibeli ini untuk pulang pergi Jakarta Lampung setiap bulannya. Jadi tentunya Lampung, entah itu lewat lintas timur ataupun lintas barat ya. Kemudian yang aku ingat ini kita pakai untuk ke Citorek, terus kemudian ke Cileteh, ke Dieng, dan paling timur itu baru sampai Wonogiri gitu. Sayangnya untuk beberapa destinasi atau tujuan yang gue sebutin tadi, nggak semua aku punya footage-nya. Aku sayang banget kalau pas ke Dieng itu aku sama sekali nggak punya footage-nya. Hanya beberapa foto, itu juga menurutku kurang oke. Ke Citorek juga aku nggak punya footage-nya. Beberapa foto juga limited banget, terbatas. Aku kurang ambil video dan juga foto-foto. Tapi nanti aku coba cari, kalau seandainya ada, ya udah kita buat videonya. Gitu dulu ya guys. Oke, nextnya kita mau bahas tentang si CB ini ya. Jadi CB ini pertama kali aku langsung tercetus kasih nama si Jeliteng. Kenapa? Karena ya dari warnanya dia hitam. Jeliteng itu artinya hitam gitu. Tapi kemudian kok kayaknya nggak keren. Akhirnya CB ini aku cari-cari nama dari mulai Bravo, Bravado, Blackfire akhirnya. Jadi nama Blackfire, tapi tetap aku sering keceplosan nyebut dia Kemon Jeliteng gitu. Apa aja sih yang udah aku rubah-rubah dari Jeliteng ini? Nggak banyak, mungkin bisa lebih dekat lagi kameranya. Kita mulai dari depan ya. Depan praktis nggak ada perubahan sama sekali. Kalau bagian visor ini dulu sempat aku kasih stiker komunitas, terus aku tutup dengan stiker hitam. Sekarang aku lepas lagi. Setang sebenarnya nggak ada rencana ganti. Jadi pengennya kemarin pakai original aja, semuanya original semua. Cuman waktu itu ada insiden di parkiran, ini jatuh, dan ternyata setang bawaannya ini dia bengkok di bagian sini, naik gitu, karena ambruknya ke sebelah kanan. Jadi otomatis ini aku ganti, dan sekali-kalinya aku ganti ya cuman itu aja. Kemudian spion udah beberapa kali ganti. Ini yang model sirkuit, tapi juga kayaknya belum cocok karena dia masih kendor banget. Kalau di kecepatan 100 dia pindah-pindah sendiri. Sebelumnya pakai Tomok 2 kali ya, tapi sama juga oke punya sih bentuknya. Tomok aku suka, tapi kayaknya masih belum dapat yang benar-benar bagus sih gitu. Lalu ke belakang apalagi nggak ada ya yang dirubah. Oh ya, yang paling mencolok sih sebenarnya ini, karena Black Stallion yang seri ini tahun 2017 ini dia peleknya ini harusnya warnanya emas. Jadi dia edisi emas, cuman kemudian aku tukeran sama temenku yang kebetulan dia CBR 150 dan dia hitam. Dan karena aku memang pengennya itu semua all black, jadi aku tukar. Makanya ini warna hitam dan ada
stiker velgnya ya. Yang tadinya itu CBR 150R, karena ini CB ya aku kelet, aku copot huruf R-nya jadi hanya CB 150. Terus ke belakang sedikit pelindung knalpot aku lapisin dengan ini stiker biasa, modif atau modelnya itu karbon. Kemudian bagian atas dari bodi belakang juga aku lapisi dengan karbon gitu. Lalu spakbor belakang itu aku ganti dengan original punyanya CBR 150R. Kenapa aku ganti dengan original? Karena ya aku pengennya sih semuanya serba original, cuman pengennya sih keren gitu. Dan aku lihat beberapa foto CB di luar Indonesia itu dia punya spakbor itu nggak standar kayak CB biasa gitu, yang cuman dari sini ke bawah gitu aja. Jadi dia ada bentuk ke belakangnya terus kemudian ke bawah. Nah itu buat aku sih lebih sporty ya daripada yang biasa gitu. Tapi memang ini jadi mengorbankan si sen ini jadi lebih ke bawah. Tapi no problem lah kalau buatku. Yang penting ini masih visible, masih kelihatan. Dan aku juga pertahanin sennya itu pakai original. Kenapa? Karena yaitu dia selain kuat, kena lobang atau jalan jelek itu dia kuat, dia nggak goyang-goyang seperti merek-merek sebelah. Dia juga lampunya terang, walaupun LED dan cuma satu mata, tapi dia cukup terlihat dari belakang gitu. Lalu yang jelas ban ini juga baru, seingatku baru sekali ya. Jadi sampai dengan terakhir itu masih punya originalnya CB dan dia sampai botak banget. Di kilometer hampir 60.000 aku ganti ini dengan Pirelli Diablo Rosso yang model cornering. Di belakang ini 140 per 60. Jadi bentuknya itu benar-benar cekung. Jadi kalau untuk miring-miring cornering itu dia enak banget, napak banget. Kalau yang belakang masih 110 per 70 ya. Iya bener, 110 per 70. Cuman dia juga punya bentuk atau shape-nya itu memang dia bulat. Jadi mendukung kalau kita suka miring-miring atau suka cornering. Lebihnya ya tentunya rantai ciri khas dari CB ini kan memang dia punya suara cenderung berisik gitu. Jadi kalau kita mau disalip atau kita mau nyalip CB ataupun Versa itu ada ciri khasnya, dia tuh rantainya berisik. Nah di kilometer 5.000 dia aku ganti dengan Triple S. Sampai sekarang gear depan dan gear belakang masih pakai Triple S yang kilometer 5.000 itu, sementara sekarang udah 61.000 lebih. Dia masih kuat banget. Tapi kalau rantainya ini udah sempat ganti 2 kali. Jadi yang kedua pertama satu set aku ganti Triple S, terus kemudian rantai ganti, terus kemudian sempat putus, lalu ini ganti pakai SKF kalau nggak salah. Cukup oke dan nggak berisik juga. Selebihnya ya sesuai dengan pemakaian ya dan jarak tempuh. Mesin ini sebenarnya cukup oke, menurutku oke banget karena dia diajak lari mau gitu, diajak santai pun enak gitu. Beda ya, ada beberapa motor yang nggak bisa diajak santai, sementara aku ya karyawan biasa jadi nggak ngebut-ngebut amat, tapi di saat terlambat aku butuh ngebut. Nah dia bisa kasih kecepatan. Maka tentunya setelah 61.000 sudah 2 kali ganti tensioner, 2 kali, kemudian rantai kantong ganti sekali itu. Jadi selebihnya ya it's okay, ini worth it banget untuk harga waktu itu 27 juta ya. Ya kayaknya itu aja sih, karena habis ini aku mesti ganti kuda besi. Jadi ini ntar kemana, kayaknya sudah ada majikan baru sih gitu, walaupun ya nggak jauh-jauh amat gitu. Sekian dulu ya tentang review dari si jeliteng ini, si Blackfire. Selanjutnya
mungkin akan ada beberapa video yang belum sempat aku upload, atau mungkin ya sekedar foto-foto masih pakai si jelitang ini, yang ke Dieng, yang ke Ciletuh itu masih pakai CB ini. Tapi untuk selanjutnya bakalan tunggangan baru yang bakal nemenin Ahsan kemana-mana. Itu dulu. Thank you atas perhatiannya. Terus so far yang sudah subscribe, thank you banget. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, like, share, komen. Mau baik mau buruk, komen aja kalau dibuka komennya. Oke, thank you, ciao. Salam damai buat Indonesia dan juga buat alam semesta. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let